Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Hal-hal yang membatalkan puasa ada dua macam. Pertama, hal-hal yang membatalkan puasa dalam pengertian menggugurkan pahala puasa. Pahala puasanya gugur, akan tetapi pahalanya itu diperhitungkan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tidak dapat apa-apa. Kemudian yang kedua adalah membatalkan puasa dengan makna pahalanya tidak didapatkan, kewajibannya juga tidak gugur. Dalam artian dia harus mengulang lagi pada waktu yang lain, bahkan nanti akan diwajibkan atau dikenakan fidyah. Mengenai yang pertama, membatalkan puasa dengan makna menghilangkan pahala puasa berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'u wal atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, melakukan puasa, menahan lapar dan dahaga, tapi dia tidak mendapatkan pahala, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dari sini kita mengetahui bahwa ada yang namanya puasa dengan kondisi lapar dan dahaga saja. Di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah diterima, tapi pahalanya tidak dapat. Ya. Apa saja yang menjadi indikator tidak dapatnya pahala seseorang? Hanya menahan lapar dan dahaga saja. Yang pertama yaitu ghibah, membicarakan aib orang lain. Nah, ini sering terjadi di masyarakat. Lagi duduk-duduk santai, ya, tidak ada pembicaraan yang bermanfaat, membicarakan aib saudaranya, aib tetangganya, aib teman sekantornya. Ya, terkadang membicarakan aib orang lain itu benar adanya, terjadi. Tapi karena dia tidak suka, kalau dia mendengar pembicaraan tersebut, sahabat kita, teman kita, relasi kita tidak suka, maka ini menjadi ghibah. Ya, ini menjadi ghibah. Maka membicarakan aib orang lain, kekurangan-kekurangan orang lain yang dia kalau mendengarnya dia tidak suka, tidak senang, maka itu dikategorikan ghibah. Tidak diperbolehkan, akan mengakibatkan batalnya pahala puasa seseorang. Lalu apalagi? Yang kedua adalah an-namimah. An-namimah menjadi provokator, ya, menjadi provokator atau menyebarkan berita-berita hoak, baik itu video maupun tulisan. Maka oleh karena itu sebaiknya sebagai seorang muslim yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus cek and recheck segala sesuatu. Kita mendengar sebuah berita, kita membaca sebuah berita, itu kita pelajari dulu berulang-ulang. Kalau perlu kita tanyakan kepada ahlinya. Setelah itu kita yakin bahwa kejadian itu benar, ya, tragedi itu benar, baru kita sampaikan. Tapi kalau tidak benar, kita keep, kita sembunyikan. Tidak kita sampaikan ke masyarakat umum atau orang-orang di sekeliling kita. Kemudian hal-hal yang bisa menggugurkan pahala seseorang lagi adalah berkata dusta, berbohong. Ya, berbohong. Selanjutnya, hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa seseorang adalah berkata-kata kotor, mengucapkan sumpah serapah,
Ya, pokoknya hal-hal yang menjijikkan, yang menjelekkan jika didengar itu dapat menggugurkan pahala puasa seseorang. Ya, hal ini berdasarkan juga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man lam yada' qaulal zur wal amala bihi, falaysa lillahi hajatun ayyada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang suka berkata jelek, berkata dusta dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memperhitungkan puasanya, rasa laparnya, rasa dahaganya. Seperti itu. Selanjutnya, hal-hal yang bisa menggugurkan pahala puasa seseorang adalah melihat hal-hal yang haram. Ya, melihat hal-hal yang haram. Maka ketika berpuasa, sebaiknya kita menjaga pandangan kita, mata kita. Jika ada hal-hal yang tidak baik, yang bisa membangkitkan nafsu, syahwat, kita tundukkan, kita istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati dan pikiran tidak terpengaruhi. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa sekaligus pahala puasa adalah murtad atau keluar dari Islam. Seseorang dalam kondisi puasa kemudian tiba-tiba keluar dari Islam, murtad, maka puasanya itu batal. Puasanya itu batal. Namun kemudian ketika dia kembali kepada Islam, dia wajib mengqadha atau menunaikan kembali puasa tersebut. Wal'iyazubillah, semoga kita tidak termasuk orang-orang seperti itu. Yang kedua, yang membatalkan puasa sekaligus pahala puasa, melakukan hubungan suami istri. Kemudian perempuan dalam kondisi haid, nifas, dan wiladah. Kemudian memasukkan sesuatu ke dalam rongga, baik rongga mulut atau rongga-rongga lain, termasuk makan, minum, memasukkan obat-obatan ke dalam rongga telinga, ke dalam rongga hidung, dan seterusnya. Kemudian juga termasuk istimna, onani, kemudian hilang akal, ya, tiba-tiba menjadi gila, juga membatalkan puasa dengan makna yang sebenarnya. Terakhir, muntah dengan sengaja, menyengajakan untuk muntah. Nah, hal-hal ini membatalkan puasa dan pahala puasa. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.